Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara tanda akan terjadinya atau mendekatnya kiamat, yaitu akan terjadinya sebuah fenomena meninggikan bangunan atau berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini diidentifikasi oleh Nabi SAW, dilakukan oleh orang-orang yang punya pekerjaan sebagai penggembala kambing, dan mereka karakternya adalah karakter orang-orang yang berada di padang pasir, sering tidak memakai sandal, sering bertelanjang dada, ya. Dan kalau mereka sudah mulai berlomba-lomba mendirikan bangunan, maka kiamat itu akan segera terjadi, kata Rasulullah. Nah, sahabat bertanya, siapa orang yang engkau maksud sebagai penggembala kambing itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, humul Arab, yaitu itulah orang-orang Arab. Ya, jadi maksudnya orang Arab dulu itu pekerjaan yang dilakoninya adalah menggembala kambing, dan mereka sering tidak memakai baju, bahkan sering tidak memakai sandal. Dan ternyata dengan takdir Allah terjadi perubahan besar-besaran. Hari ini orang-orang Arab mendapatkan kekayaan dari Allah, minyak berlimpah, ya, sehingga mereka berubah menjadi orang-orang yang kaya raya. Dan apa yang muncul di pikiran mereka yaitu berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan ini telah terjadi, ya. Jadi apa yang dikabarkan Nabi tentang masalah ini, silahkan lihat negara-negara Arab, ya, itu semuanya melakukan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Lihatlah menara-menara tertinggi, mulai dari Kuwait, Qatar, Dubai, bahkan Arab Saudi membangun jam tertinggi, ya, di tengah-tengah kota Mekah, tepatnya di area Masjidil Haram. Itu menunjukkan kita tak bisa mengelak dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menunjukkan mukjizatnya Nabi memberitahu sesuatu yang tak terbayangkan di masa lalu, dan hari ini telah kita dapatkan jawabannya, ya. Kita lanjutkan.
Berikutnya, tanda kiamat berikutnya yaitu duhuruz zina wa intisharuhu, merebaknya zina dan merajalela. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah melalui beberapa hadis. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: la uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas bin Malik mengatakan kepada para sahabat lain, ku kabarkan kepada kalian suatu hadis yang orang lain tidak mengabarkannya. Artinya beliau punya sesuatu yang beliau ingin katakan didapatkan dari Nabi. Aku mendengar Rasulullah berkata, min asyratis sa'ah yaqil al-ilmu wa yadhharu al-jahl wa yadhhar az-zina wa taksur an-nisa wa yaqillu ar-rijal hatta yakun li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Jadi Rasulullah mengatakan di antara tanda-tanda akan terjadinya kiamat yaitu ilmu diangkat oleh Allah. Orang tak suka lagi dengan ilmu. Wa yadharu al-jahl, lalu merebaklah kebodohan. Dan ini juga sebenarnya terjadi di zaman ini. Orang tak suka lagi menuntut ilmu, terutama ilmu agama, sehingga banyaklah kebodohan-kebodohan yang seharusnya dia wajib tahu tapi tak tahu. Lihatlah beberapa konten yang dibuat di kota-kota besar, salah satunya Jakarta. Itu ada orang-orang yang melakukan survei untuk mengetahui pengetahuan dasar tentang agama di kalangan anak-anak muda Jakarta. Apa yang ditanya? Sebutkan rukun iman. Ternyata itu pun tak bisa. Ada yang tak bisa menyebutkan rukun Islam. Masya Allah, begitu merebaknya kebodohan. Orang berlomba-lomba mendapatkan nilai padahal isinya pepesan kosong. Lihatlah rapor-rapor anak kita hari ini, itu semuanya diisi dengan nilai 9, 9, 9, semua pelajaran. Kalau kita tes, kita tanya, tidak ada yang tahu materinya, tapi mereka dapat 9. Kenapa? Tuntutan ini dibuat supaya bodoh berjamaah. Jadi sekolah-sekolah itu dituntut untuk memberikan nilai di atas KKM. Tidak boleh di bawah standar, nanti sekolahnya turun akreditasinya. Kalau ada anak yang tak lulus, maka kepala sekolah dipanggil oleh kepala dinas. Kalau ada sekolah yang tiba-tiba ada anaknya yang tak lulus, kepala dinas dipanggil oleh wali kota. Kalau ketahuan dalam satu daerah kabupaten ada yang tak lulus atau kota media, maka wali kota dipanggil oleh gubernur, dianggap mempermalukan. Akhirnya berjamaah turun perintah untuk membodoh-bodohi. Belum lagi dengan berbagai macam urusan kertas yang tak habis-habisnya. Orang dituntut mengisi berbagai formulir, mengisi berbagai pertanggungjawaban. Muncullah kalimat-kalimat akreditasi, sertifikasi. Jadi guru-guru mengejar ini sehingga mengabaikan mengajar. Apa yang terjadi? Sempurnalah kebodohan terjadi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini semakin dekat dengan kiamat. Itu Nabi katakan lebih dahulu. Lalu kemudian Nabi sebutkan wa yadhhar az-zina. Jadi kemudian tandanya merajalelanya atau merebaknya zina. Wa taksurun nisa, dan tanda berikutnya banyaknya jumlah perempuan dan laki-laki semakin sedikit perbandingannya. 50 imra'ah al-qayyim al-wahid, perbandingannya 50:1. Jadi makanya zina ini menjadi salah satu maksiat yang menjadi tanda akan
segera terjadi kiamat. Namun kita terus menjalani hidup ini dan mengetahui tanda itu sudah di depan kita, di depan mata kita. Namun masih banyak yang membiarkan zina itu bahkan terjadi di dalam keluarganya. Jemaah mulakan Allah, kalau masalah urusan berzina itu dari masa jahiliyah sampai datangnya Nabi pun, yang sudah masuk Islam pun ada yang berzina. Jadi jangan kira maksud hadis ini bahawa zina baru terjadi mendekat kiamat. Tidak. Dari dulu sudah zina itu menjadi sebuah maksiat yang dibiasakan di kaum jahiliyah, dan kemudian masih terjadi walaupun setelah datangnya Nabi. Di antara sahabat itu ada yang berzina pertama sekali, iaitu Malik bin Ma'is, dan dia kemudian dihukum rajam dengan pengakuannya, dihukum rajam. Jadi ditanam sebelah setengah badannya lalu dilempari batu. Namun kemudian apa yang terjadi ketika rajam ini baru dilakukan setengah dan malam hari datang sehingga orang-orang berhenti sebentar untuk merajam. Nah, dalam riwayat disebutkan penzina ini melarikan diri, melarikan diri. Jadi kemudian dikejar oleh para sahabat yang lain, sehingga Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengatakan ke sahabat yang mengejarnya, tidak usah dikejar lagi, mungkin dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hadis menunjukkan sudah ada zina bahkan dari kalangan orang Islam. Lalu dalam hadis yang lain, seorang perempuan Al-Ghamidiyah dari Bani Ghamidi itu juga mengaku sudah berzina setelah masuk Islam, dan dia dalam keadaan sedang hamil. Lalu dia mengakui kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Kali ini dia yang meminta, rajamlah aku, karena muncul imannya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta, rajamlah aku. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, lahirkan dulu anakmu, setelah anakmu lahir maka datanglah kembali. Jadi karena benar-benar serius takut kepada azab Allah, maka dia minta untuk diazab di dunia melalui rajam. Dia datang setelah anaknya dilahirkan. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, rajamlah aku, anak ini telah lahir. Nah, setelah itu Rasulullah mengumumkan lebih dahulu ke sahabat, siapa yang mau menjadi orang tua asuh daripada anak ini. Ini anak hasil zina. Ketika ada sahabat yang mengatakan ada yang menjamin untuk menjaga anak ini, barulah perempuan ini disiapkan hukuman, yaitu rajam. Rajam ini bagi orang yang sudah menikah tapi berzina. Kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Diikatlah perempuan ini, lalu ditanam dan kemudian mulai dilemparkan batu sampai mati. Setelah itu Rasulullah mengatakan ke sahabat, sekarang mari kita salatkan. Jadi setelah mati dengan rajam ini, Rasulullah mengatakan, mari kita salatkan. Apa kata Umar? Umar sosok yang sangat benci untuk kembali ke maksiat setelah taubatnya. Mendengar Rasulullah mengatakan mari kita salatkan, dia mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa kita salatkan? Bukankah ini hanya seorang penzina? Ya, maksudnya untuk apa kita doakan? Ini kan bukankah dia berzina? Nah, Umar bukan ingin mendahului Rasulullah dengan keputusannya, tapi Umar membenci maksiat. Saking bencinya, tidak masuk di akal Umar orang yang bermaksiat, berzina, lalu kita salatkan atau kita doakan. Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, engkau tak tahu bahawa perempuan ini sebelum dirajam dia telah bertaubat, dan buktinya dia kembali setelah melahirkan, dia kembali untuk meminta rajam. Dia telah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah, dan pahala taubatnya, kata Rasulullah, pahala taubatnya
itu kalau dibagi kepada 70 orang yang berdosa besar di Madinah, 70 orang itu pun mencukupi pahala untuk diampunkan Allah SWT dengan pahala taubatnya si perempuan ini. Begitu kata Nabi dalam hadis. Jadi bayangkan sudah berzina, taubat, tapi pahala taubatnya diterima saking besarnya, sampai pahala itu kalau dibagi ke 70 orang yang berdosa lain, maka mereka pun terampuni dengan besarnya pahala. Begitulah orang-orang berzina di masa Nabi. Dia sudah ada zina itu. Lalu apa yang terjadi? Apa perbedaannya dengan akhir zaman? Kenapa Nabi menyebutkan bahasa zuhuruz zina? Yang membuat berbeda bukan zinanya, tetapi yang membuat berbeda adalah merajalelanya. Dulu berzina 1-2 orang dari 1000 orang. Hari ini kalau ada satu penduduk 1000 orang, maka yang berzina 900 orang. Begitulah kira-kira. Dan semakin dekat kiamat, makin merajalela berzina. Mulai dari zina mendekati zina sampai terjadi zina benaran. Jadi jemaah melakukan Allah, merebaknya zina ini, itu kita akan lihat di akhir zaman kata Nabi, sampai zina itu dilakukan bagaikan binatang melakukan hubungan di jalanan-jalanan. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, wa yabqi shiraran nas yataharajuna fiha taharajul hamar fa alaihim taqumus sa'a. Nanti mendekat kiamat kata Rasulullah, yang tersisa adalah orang-orang yang hanya ahli maksiat. Lalu kemudian mereka melakukan hubungan zina bagaimana keledai melakukan hubungannya. Artinya apa? Coba lihat binatang. Binatang tu tak peduli tempat, tak peduli waktu, mereka akan berhubungan dimanapun. Anjing kita lihat berhubungan di tengah jalan, di samping jalan. Ayam, bebek, itu dunia binatang. Kucing, karena mereka memang tak diajarkan untuk beradab, untuk punya rasa malu, itu tak ada. Nah, Nabi mengatakan mendekati kiamat begitulah orang-orang berzina seperti binatang berzina, dilakukan di samping-samping jalan. Nah, jemaah melakukan Allah, ini didukung dengan hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallazi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-umma hatta yaqumu ar-rajul ila al-mar'ah fayaftarishuha fi at-tariq. Tidak akan terjadi kiamat dan tidak akan habis umat ini kata Rasulullah sampai seorang laki-laki berzina dengan perempuan dan dia melakukannya di jalanan. Dia melakukannya di jalanan. Lalu kemudian fayakunu khiyaruhum yauma idzin yaqul, orang-orang yang masih punya iman di saat itu ketika melihat orang berzina tersebut di samping jalan, mereka akan berkata, "Law wara'aitaha wara'a hadzal ha'id." Seandainya kalian melakukannya di belakang-belakang dinding, sungguh itu lebih baik. Apa maksudnya? Orang saleh pun tak lagi bicara untuk mencegah zina, tapi hanya disuruh pindah. Jadi orang mengatakan baik kapubut hino, menyo kapubutnya, kapubut ini ikut rumahnya. Kalau mau lakukannya, lakukan dalam rumah itu atau di belakang sana, jangan di jalanan. Bukan zinanya dilarang, tapi hanya disuruh pindah. Maksudnya orang saleh pun akan mengatakan, silakan berzina tapi jangan nampak sama kami. Begitulah keadaan. Dan rasakanlah hari ini, bukankah itu terjadi? Belum sampai jatuh ke zina di jalanan saja, orang yang pacaran saja semua ulama diam hari ini. Gaduh dengan infrastruktur, gaduh pegat jalan tol, pegatnya pegat J3, gempa menghambur mandum. Jadi disibukkan para pemimpin memikirkan pembangunan yang dia tahu bahawa pembangunan itu tak berefek apapun kepada ridha Allah kepada mereka. Program-program dikucurkan dana untuk memperindah kota. Masa Nabi SAW tak ada rencana memperindah kota. Jalan di atas pasir, kemudian mendaki bukit, rumah dari tanah liat,
tingginya cuma sebatas kepala Nabi, rumah-rumah mereka. Nabi tak pernah untuk mengatakan bahawa mari kita perbaiki, kita buat ini. Masjid yang indah hari ini pun dulu di masa Nabi beratapkan hanya pelepah kurma. Hujan masuk, matahari menerjang, tak ada apapun yang diinginkan Nabi dari dunia, kerana Nabi tahu dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Hari ini dunia yang hina ini dipoles oleh orang-orang yang kurang ilmu dan kurang iman menjadi sangat indah, dan lupa bahawa maksiat merajalela di negaranya. Padahal dia baca Quran, padahal dia baca sejarah bahawa kalau maksiat sudah merajalela, maka tunggulah kehancuran, seperti Allah hancurkan kaum Sabak, Allah hancurkan umat-umat Nabi terdahulu. Allah tak peduli sehebat apapun bangunan. Hari ini siapa yang melarang zina, Pak? Semua serba salah, bagaikan buah si malakama. Orang pacaran di samping kita, anak-anak SMP, anak-anak SMA, kalau kita tegur, dengan beraninya mereka mengatakan urusan kau. Jatuh kupiah kita di saat itu, Pak. Mau kita tepuk apa masajnya, kalau kita tumbuk langsung di tempat, Pak, kita yang ditangkap, dianggap telah melakukan sebuah kriminalitas. Kita nasihati, mereka tak peduli. Berat kita nasihati, dia mengatakan aku bukan anakmu, ayahku saja tak melarangku, apa urusanmu? Begitulah dunia. Maka sotam di rumah yang cewek, Pak. Dibuat WH, dibuat Satpol PP. Dulu WH sempatlah razia-razia orang pakai baju ketan. Sekarang adakah? Adakah wali kota yang merencanakan menghilangkan maksiat di kota ini? Berlomba-lomba jadi pemimpin, tak sadar Allah minta pertanggungjawaban. Dan salah satu yang paling hebat merebak apa? Zina. Lihatlah sekitaran kita, lihat di lapangan-lapangan, bahkan lapangan Hira di samping masjid terbesar di kota ini, merajalelanya zina. Adakah yang melakukan patroli? Adakah suruhan dari para ulama, kerjasama antara ulama dengan pemerintah atau bahkan pejabat-pejabat militer untuk menghancurkan dunia maksiat ini? Tak ada. Semua diam. Nanti kalau ada laporan 1-2 baru bergerak. Tapi itu pun tak boleh disentuh. Sekali disentuh wajib bayar. Kalau kita pukul orang berzina, kita grebek, Pak, kita disuruh bayar. Di situ makanya orang sudah malas untuk menggerebek, kerana dia akan tahu dirinya rugi, dirinya yang akan bermasalah. Begitulah hancurnya dunia. Nyan di Aceh, nyan kejadian di Aceh, Pak. Orang-orang yang penuh pengakuannya bahawa dia berada di Serambi Mekah, tanah aulia, tanah indatu, tanah orang-orang yang dianggap wali-wali, nyan bot di Aceh, semayang hana Medina kerap di Euro. Punya hana dah pilih ke bahasa Aceh, hana mengerti dia, Pak. Kalau dengan bahasa Indonesia saya katakan ini terasa kurang enak di daging. Nama ngasut. Begitulah hebatnya. Dari mana bermula kerusakan ini? Dan ini akan terus terjadi, Pak, sampai kiamat. Dan ini kita tidak bisa elakkan. Kita tidak bisa menghadang keinginan Allah untuk menyatakan, karena Nabi sudah bilang pasti terjadi merebaknya zina. Itu wajib terjadi. Itu tidak bisa kita hadang, pasti terjadi. Cuma kita yang diinginkan Allah dari orang-orang yang berilmu ini, orang-orang yang punya kesalehan ini, apa yang diinginkan? Ikut andil mencegahnya. Itu saja. Walaupun kita tahu tidak mungkin kita hadang, pasti merajalela juga. Cuma Allah melihat siapa di antara kalian yang masih menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Walaupun tak berhasil, tapi jalankan. Ini semua diam. Diberi kuasa pun untuk mengatur sebuah kota, dia pun diam. Subhanallah. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah ketika azab itu datang. Mudah-mudahan Allah kalaupun matikan kita dalam musibah karena Allah marah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena Rasulullah telah mengatakan iza dhaharatiz zina war riba faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Kalau sudah merajalelanya zina dan riba, maka mereka telah menghalalkan azab Allah turun kepada mereka.
Jadi ngundang, salah satu cara mengundang azab bagaimana? Membiarkan zina. Yang kita kadang-kadang tak habis fikir, yang diberi kuasa pun dia tinggal teken surat pun dia tak lakukan. Tinggal teken surat, perintahkan semua anggota, siapa yang dia punya kekuasaan, buat surat, buat razia, pacaran tak boleh ada, itu pun tak dilakukan. Padahal tinggal teken dekat awak. Kalau model-model ustaz-ustaz di atas mimbar, rasa benci kita ke zina ada, tapi apa yang bisa kita lakukan? Sama kat kejadian tadi, Pak, perih tenak dia orang main cewek. Saya cuba kelilingi lapangan Hira, Pak, pada suatu malam. Itu pasangan-pasangan tu, bukan mata kita membelalak ke dia, mata dia membelalak ke kita. Dilihatnya rame-rame, nyapu kena bubul. Mak kita sendiri, mereka ada sekitar berapa puluh pasangan yang cani kroyok mati dihinan, Pak. Inilah yang membuat halalnya datangnya azab. Halal datang azab. Kenapa? Kita mengundangnya. Maka jemaah Allah, makanya tak heran ketika akhirnya Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Itu yang punya kuasa kita. Kita berkuasa pada isteri, kita berkuasa pada anak-anak gadis kita, anak-anak laki kita. Kita berkuasa. Kita boleh mengatakan kalau melakukan ini, kalau melakukan itu, lihat, atau kita ancam, atau kita akan kurung dia di WC, kita pukul betisnya, apapun kita lakukan, kita berkuasa hanya pada keluarga kita. Kalau keluarga pun sudah tak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka satu keluarga itu masuk dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan haram mencium bau surga suami-suami dayus yang tak punya lagi rasa cemburu kepada isteri dan anaknya. Dibiarkan anaknya yang gadis, dibiarkan istrinya keluar dengan baju ketat mengundang zina, maka suami ini haram mencium bau surga. Ini yang bisa kita lakukan, yaitu untuk keluarga kita sendiri. Namun sayang, sungguh disayang, bahkan kita yang melegalkan zina di depan anak-anak kita, kita biarkan mereka memakai HP begitu saja, tanpa kontrol, tanpa pengawasan. Itulah awal penyebab merajalelanya zina. Dulu, Pak, masa kecil kita tahun 80-an, kita ditipu. Dari mana lahirnya seorang bayi? Ditipu kita oleh orang tua kita. Katanya helikopter datang dari atas rumah, lalu dibobok itu seng, diturunkan bayi itu, dan kita percaya. Saking tak ada informasi bagaimana cara melahirkan, kita percaya, Pak. Begitu adik menangis, dikasih tahu, dikirim dari jendela, diantar tadi ada helikopter, kita percaya. Begitulah kita dulu, saking tak ada informasi tentang bagaimana seorang bayi lahir. Hari ini, Pak, bukan bayi lahir yang sudah dilihatnya, semua perilaku pornografi, website porno begitu mudah diakses. Siapa yang berikan HP itu di tangan anak kita? Kita sendiri. Apa alasannya? Jangan ganggu papa lagi kerja. Seorang ibu akan memberikan HP untuk bisa mengikuti arisan tanpa diganggu oleh anaknya. Akhirnya mereka mengatakan, nak, ni ada HP, ni main, yang penting jangan ganggu mama, ni mama lagi tarik dulu-dulu, pokoknya jangan ganggu mama. Itu, Pak, terjadi. Anak kita, Pak, mulailah, kalaupun dia masih kecil, pop up yang muncul, dimunculkanlah pop up orang-orang telanjang, orang-orang berzina, 1-2 kali, kemudian mereka mulai terbiasa. Akhirnya anak-anak SMP semua sudah punya pacar. Dari apa? Dari HP yang mereka pegang. Kenapa? Pornografi mereka lihat tiap hari dan mereka ingin melampiaskannya. Makanya coba lihatlah, merajalelanya zina sampai ke tingkat-tingkat yang terkecil. Dan yang lebih aneh lagi, ketika anak mau diselamatkan, dikirimkan ke pesantren, begitu pesantren melakukan kedisiplinan, tak boleh ada HP. Kalau begini akan dicukur rambut, kalau begitu, kalau tak solat, walinya datang, dicukur rambut anaknya, walinya datang, lalu mengatakan bahawa, ustaz, jangan begitulah ustaz, ni anak saya cukup susah tumbuh rambut nanti, ni gara-gara dia dapatkan HP, masa HP-nya disita. Di luar rumah kita bingung cara menangani anak kita, kirimkan ke pesantren, kita protes pesantren supaya jangan sampai terlalu keras. Kita ini maunya apa?
Mungkin malaikat saja bingung lihat orang begini. Cik urung pungo yang nak. Ya. Dididik orang tak boleh. Waktu anak itu liburan tak solat subuh, Pak. Ini mau liburan 2 minggu ni, hari Sabtu ni liburan dia anak-anak pesantren, Pak. 2 minggu di rumah, dia susahnya solat subuh, kemudian dia tak mau berjamaah. Lalu orang tua sudah mengatakan bahawa susah sekali ya mendidik anak-anak, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Dikirim ke pesantren, dia yang selalu menampar guru untuk memukul guru segala macam. Kan berat bungo, Pak. Bokajit apa sih beliau segala hancur mic ini semuanya. Kita cukupkan sini saja. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perbuatan zina, Allah lindungi keluarga kita dari perkara ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.